sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya terima kasih kami sampaikan kepada perwakilan yang bisa hadir pada acara malam hari ini, yaitu acara musyawarah desa laporan tentang jawaban Bumdes tahun 2023 Bumdes Jawa Maju Makmur. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Bumdes Maju Makmur Desa Marulan, yaitu Bapak Iswanto, untuk menyampaikan laporan tentang jawaban tahun 2023 sekaligus nanti penandatangan laporan tentang jawaban tahun 2023 kepada Pak Iswanto. Halo, langsung saja. Sini saya menyampaikan permohonan maaf. Mungkin dalam saya dan teman-teman Bumdes menyambut para undangan tidak kurang benar. Saya mohon maaf dan sebagainya. Soalnya dari kami banyak sekali keterbatasan dari tenaga dan lain-lain. Di sini saya langsung saja menyampaikan masalah-masalah di Bumdes sebelum saya menyampaikan nanti progres Bumdes di tahun 2023. Sesuai yang disampaikan dari Bapak Ketua BPD, memang usaha yang kami rancang dulu, yang termasuk di usaha pertama itu usaha mat, toko mat, dan yang kedua buka semacam angkringan, dan yang berikutnya di toko Bumdes yang letaknya di desa itu memang kurang menjanjikan. Dan alhamdulillah dengan keadaan Bapak Kadeparo Pak Irwanto banyak sekali membantu menerangkan gimana solusi depan yang sebelumnya itu saya sudah terpikirkan, teman kita terbasarkan tenaga Pak. Tadi di samping saya waktu itu waktunya tidak lulus bisa pikiran di luar. Saya terima kasih sekali dari Pak. Yang usaha-usaha di awal yang sudah saya ceritakan yaitu untuk toko dan sebagainya itu kita mengalami kesulitan di dalam pelaporan, dan itu membutuhkan banyak sekali semacam operasional. Jadi pendapatan dan untuk operasional itu hanya impas. Jadi untuk kita mendapatkan semacam meningkatkan PA dan sebagainya kita jadi berat. Memang kalau dievaluasi benar apa yang disampaikan Bapak itu, kalau mengarah ke sistem sewa dan sebagainya itu tidak memerlukan operasional, tidak memerlukan banyak tenaga. Dan ke depan nanti saya sampaikan, saya paparkan di itu dari awal nanti saya masuk di Bumdes itu. Dan mohon maaf saya baru tahu tadi kalau ternyata Bumdes itu ada LPG baru kali ini Pak. Saya tanya gimana konsepnya LPG Bumdes itu yang sebelumnya, ternyata belum tahu. Mungkin dalam penyampaian LPG saya kurang, misalkan kurang betul gimana nanti saya minta tolong untuk biar nanti kedepannya lebih bagus lagi. Langsung saja saya sampaikan progres di Bumdes tahun 2023. Ditampilkan beberapa unit yang ada di Bumdes teman-teman. Ini yang saya cerita tadi di kantor ya, yang di desa itu dulu ini kita melayani hanya seperti ATK, terus dan itu yang berputar itu sistem kerjasama. Soalnya kita dengan nilai nominal yang 24 juta itu kita kerjasama dengan pihak luar itu yang alhamdulillah modalnya kita tetap, nanti nggak akan hilang. Jadi kalau selama berputar, jadi selama digunakan uangnya tetap ada. Kalau tidak digunakan balik lagi gitu.
Jadi yang masih berjalan itu. Yang usaha unit kedua yaitu yang Damarullah ini. Di Damarullah 4 ini banyak sekali kendala yang kita hadapi. Waktu itu yang pertama kita terbebankan oleh sewa, dan untuk pendapatannya itu untuk menggaji aja sudah belepotan gitu Pak. Terus dan ada masalah lain yang semacam terhutang atau gimana itu. Tapi insya Allah semua yang dana yang digelontorkan di BUMDes semua tercatat dan ada bukti semuanya. Dan yang berikutnya yaitu usaha angkringan. Ini juga mengalami pilot, tapi alhamdulillah ini untuk modal putarnya itu tidak terlalu tinggi. Tapi untuk seperti gerobak, terus meja itu ada semua, nanti bisa dipergunakan lagi. Cuman kalau saya evaluasi setelah ada perubahan lingkungan itu kurang begitu menjanjikan. Soalnya kita kerepotannya di kehabisan di tenaga untuk operasi tenaga. Terus setelah terjadi pergantian dan ada usul dari Pak Kades yaitu sewa molen ini. Jadi dan penyertaan modal yang di awal 2022 kita alokasikan ke sini itu insya Allah bulan September lah, bulan 7, bulan Juli kita beli, dan alhamdulillah hanya dalam waktu 3 bulan itu sudah menunjukkan progres yang bagus. Jadi biaya untuk beli itu sudah tergantikan dari sewa-sewa yang dilakukan di desa Damarullah. Modalnya sudah balik dan ada plusnya. Terus ini saya sampaikan lagi dulu waktu pencairan dana itu kita juga mengalokasikan untuk renovasi. Itu soalnya dulu saya arahkan untuk pengembangan di unit matnya. Itu di yang di kios Damarullah. Mungkin itu yang saya sampaikan, dan ini langsung saja saya sampaikan beberapa progresnya. Kita membagi beberapa bagian untuk income di BUMDes itu. Yang satu itu dulu tuh yang jalan itu di gedung ini. Gedung kita akan penarikan dan di tahun 2023 ini ada tambahan dari kerjasama dengan pihak puskesmas Pak Kades. Itu mungkin dulu masalah PMT, dan itu membantu sekali untuk income-nya di BUMDes. Dengan waktu 3 bulan itu sudah ada income. Terima kasih kerjasamanya dengan Ibu Kader Bandita. Ini yang paling penting. Income-nya di tahun 2023 ini total 30.626.631. Ini dari laba usaha Damarullah itu minus. Untuk kantor ada 6 juta, cuman kita habisnya itu di pengeluaran untuk operasional. Jadi sisanya hanya 564.000 itu. Terus untuk gedung itu minus, soalnya tidak seimbang untuk operasionalnya atau untuk listrik. Dan penggunaan gedung kemarin itu lebih banyak, soalnya berhubungan sama pilpres atau itu listriknya di Gembel. Terus ada tambahan dari kios. Yang ini yang poin keempat itu penyewaan mesin molen. Ini dalam jangka waktu 3 bulan dengan modal awal itu 10.500.000 sekian, sudah dapat income 12.180.000, dipotong untuk pengeluaran, terus dapat hasil bersih 10 juta rupiah. Jadi sudah balik 3 bulan. Dan ini tambahan yang kelima itu di PMT. PMT-nya itu ada
tambahan segitu, ada hasil yang bersihnya 4.800.000 sekian. Jadi sisa yang bersih yang diterima BUMDes itu 19.432.331 rupiah. Dan dari semua hasil ini nanti dibagikan sesuai dengan ADART prosentase. Jadi dari BUMDes nanti untuk tahun 2023 ini kita bisa memberikan PAD di desa itu sekitar PAD di 2023 ini 3.985.457.000 dan kembali lagi ke pemupukan modal itu kembali ke BUMDes itu 6.974.000 dan yang lain-lain dari 19 juta itu termasuk untuk kegiatan rapat, untuk jatahnya sosial dan sebagainya, dan untuk pengelola yang tidak kegiatan. Mungkin itu yang bisa disampaikan untuk progresnya di tahun 2023. Terus rencana ke depan dari kami merencanakan beberapa program yang pasti itu berhubungan seperti yang sistem sewa, karena dengan pertimbangan itu kalau sewa itu kita hanya membutuhkan tenaga terlalu sedikit juga bisa jalan itu. Nanti untuk pengeluarannya tidak terlalu banyak. Rencana kedepannya kita mempunyai rencana tiga rencana. Jadi yang pertama ini sebenarnya yang pertama ini sudah saya rencanakan yang di awal-awal saya masuk di BUMDes. Jadi kita ingin mendirikan toko bangunan dan fokus utama yang kami ambil itu untuk kegiatan di desa, karena di desa itu banyak sekali kegiatan pembangunan begitu Pak. Jadi nanti harapan nanti kerjasama itu biar ada income untuk BUMDes. Jadi kegiatan pembangunan di desa, jadi nanti kita siapkan toko bangunan dengan izin-izinnya. Ini yang saya rencanakan. Dan yang kedua yang saya rencanakan itu kepingin mendirikan atau persewaan reklame. Ini sepertinya menjanjikan sekali. Reklame itu kita tidak perlu karyawan banyak, dengan perkiraan dana dengan 4 titik strategis yang kita anangan itu. Yang pertama di barat Jembatan Koto, yang kedua depan makam Damarulan, yang ketiga di baratnya Kafe Ketan, yang keempat di depan makam Kemiran. Itu kalau saya nilai itu persewaan reklame itu insya Allah sangat menjanjikan. Dan dana yang diperkirakan itu insya Allah sekitar per titiknya itu antara 10 sampai 15 juta. Jadi akan dikalikan 4 titik, nanti bisa bertahan. Dan saya ulangi lagi yang pertama tadi, untuk pembangunan yang di toko bangunan itu insya Allah dana yang penyertaan modal tahun 2022 itu bisa mengcover. Jadi dengan isi semacam yang saya tampilkan itu nanti tanpa, kalau misalkan diberikan pengucuran dana lagi untuk penyertaan modal BUMDes, nanti ini bisa langsung terrealisasi, bisa kami laksanakan. Nanti tergantung musdesnya dari BPD dan pemerintah desa. Dan yang ketiga yaitu yang ini yang digadang-gadang ya, itu persewaan alat berat. Memang ini untuk modalnya agak tinggi, tapi insya Allah kalau lihat yang sudah dilakukan pemerintah desa Damarulan dengan sewa 1 hari itu, kita biasanya itu katanya 1 juta itu 1 hari, dan minimal pesannya itu 1 hari harus bayarnya 3 hari, karena itu transportasinya untuk dia tidak habis ditransfer. Jadi kalau
misalkan bisa jalan itu insya Allah tidak memerlukan operasional yang terlalu tinggi. Dan insya Allah untuk pelaku yang menjalankan di alat berat ini insya Allah ada yang diharapkan gitu. Dan untuk maintenance-nya dan perikanan insya Allah sudah ada yang bisa direncanakan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan. Monggo Pak BPD. Monggo Bapak Ibu mungkin ada yang ditanyakan terkait dengan yang bisa diterima tahun 2023. Dan saya tambahkan lagi, mohon maaf yang tahun 2022 tidak saya sampaikan seperti di forum seperti ini. Dan saya tambahkan lagi untuk itu Pak, yang pindahan penyertaan modal sisa yang di tahun 2002 yang dihapus. Monggo kalian sapi Baik, terima kasih. Sekilas apa yang disampaikan oleh Mas tadi, selaku Ketua BUMDes bisa kita pahami yang mana memang perjalanan BUMDes kita ini pada zaman ini masih perlu banyak belajar dan bimbingan. Di samping itu kita harus berani memunculkan ide-ide yang agak gila. Artinya dodol ATK wis lumrah saja. Kemarin Pak Kades memberi satu contoh molek, itu termasuk ternyata hasilnya sangat bagus sekali. Terus ini direncanakan nanti akan beli alat berat, tapi juga termasuk ide yang sangat istilahnya brilian. Mungkin desa lain satu kecamatan belum ada yang punya alat berat, tapi kalau kita mempunyai itu, insya Allah daripada nyewa jatuh mungkin bisa mengirim ke manual termasuk kalau kecamatan kita ada sekitarnya. Di sini yang perlu kami sampaikan, karena BUMDes ini adalah badan usahanya desa, desa juga punya beberapa fasilitas maupun peralatan mungkin bisa juga dikelola oleh BUMDes yang pada akhirnya nanti akan mendapatkan income, termasuk gedung ini. Jadi siapapun yang menggunakan gedung ini, karena operasionalnya itu juga besar, termasuk lampu dan lain-lainnya, kebersihan perawatannya juga menggunakan anggaran, paling tidak yang menggunakan juga harus ada biaya-biaya itu. Di samping itu desa juga mempunyai peralatan yang lain. Barangkali nanti mohon izin Pak Kades bisa menyampaikan, kita ada kapodi, ada diesel, apa itu yang untuk alkohol, yang untuk bapak-bapak tani penanam brambang itu, yang untuk ebor kita juga ada. Terus kemudian diesel air juga ada, potong rumput dorong, potong rumput gendong juga ada. Lah itu nanti kalau bisa dikomersilkan, nanti BUMDes bisa bisa menangani sehingga nanti barang itu juga bermanfaat, ada perawatannya, juga ada income untuk desa.
Jadi seperti Kapoding kita juga ada 10 unit. Mungkin nanti kalau ada masukan, ada anu kan bisa ditambah dan lain-lainnya peralatan-peralatan yang sekiranya nanti bisa disewakan, dikomersilkan. Mungkin kedepannya bisa kita anggarkan untuk penambahan peralatan itu. Mungkin saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sek. Ini jadi pihak BUMDes jadi lebih semangat ini. Ada tanpa menambah modal lagi nanti hanya mengelola, insya Allah ada income tambahan untuk meningkatkan PAD dari BUMDes. Terima kasih. Monggo. Terima kasih. Ini saya kok merasa kaget lagi terkait adanya ruko ini kan dulu sudah pernah ditangani oleh tim, dulu kan sudah ada timnya, tapi kan sekarang kan sudah hilang secara perlahan. Enggak sudah dulu ada yang mengurusi masalah reproduksi dan sebagainya, kan itu sudah ada. Nah, terus kemudian kan vakum. Dan kemudian kemarin itu jam sempat jalan, tapi untuk laporan masih rancu karena kan kita inginnya ruko itu kan langsung dikawal, diurusi oleh BUMDes. Sehingga kalau toh memang itu nanti sepenuhnya diurusi oleh BUMDes, berarti kan untuk tim rukonya kan ya memang harus ditiadakan, biar nggak rancu itu. Nah, ini alangkah baiknya untuk ke depan ruko ini agar supaya hidup retribusinya itu kan juga tinggal mengambil untungnya saja kan Pak, cuma kan tinggal untuk menentukan saja. Nah, selama ini masih belum ada yang bisa bergerak. Kalau ini mungkin kita serahkan sepenuhnya kepada BUMDes, kemungkinan itu nanti BUMDes akan mengambil langkah atau bentuk tim atau apa sehingga itu nanti bisa mungkin itu wis dadi bangunannya wis digoni karek jalur retribusi ini, tapi harus dalam gitu loh Pak. Nah, ini nanti kalau memang ternyata ini nanti bisa diambil alih oleh BUMDes sekaligus ditangani, kemungkinan itu juga akan bisa menambah income. Itu terima kasih. Ya, terima kasih Pak Menteri. Dan yang lain mungkin ada tambahan semacam usul atau gimana? Monggo. Ini gambar saya yang kedua ini kita akan sauber tentang sampah. Sampah nanti kita berdeskan per rumah sing gendem yang tiga karbokan dijupuk karya desa. Jadi kemarin saya sudah ngomong Mas Bu, saya minta bantuan yang seperti di Palu, tempat penampungan dan pembuangan kita tampung situ, terus nanti dari DKP-nya ambil terus bawa ke Palu. Nah, ini gambar saya juga cepat selesai dan nanti diperdeskan. Gambar saya per dusun punya usaha satu, punya karyawan ngambil sampah. Semua nanti akan yang BUMDes. Jadi pak gambaran ini aturan itu tidak ada. Jadi BUMDes akhirnya berfungsi. Insya Allah Pak sebenarnya nanti tak bingung mimpes sama nggak ada. Kalau kita sudah jalan bareng, mungkin bareng itu jelas insya Allah nggak ada.
atau nanti kalau kita kerjasama sebelum BUMDes ya perlunya semen BUMDes itu saya lumayan kan di operasional ya kan itu yang jelas itu tiap tahun ada dilakukan jelas BUMDes itu akan support sebenarnya dengan rasa khawatir dan harus semangat dan kabeh semangat minta semangat dan hebat ya. Itu gambaran saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Kadis. Mungkin ada tambahan dari yang lain sebelum nanti ada tambahan dari monggo Pak Kadis. Bu Susi juga ada apa nanti terima PA sebagai bendahara lagi. Pak Menteri selaku TPK Pak Menteri mungkin tidak usul karena nanti kan BUMDes bisa sebenarnya TPK ya dalam mungkin ada usul nanti diskonnya apa saya BUMDes kalau nggak ada TPK-nya kan ada apa? Kemudian untuk molen kalau satu titik kita bisa kasih kemudian yang perlu memang kalau memang ada bisa ke sana karena untuk anak-anak itu memang kita peralatan dan perlukan angkatan kita siapkan mengadu mobil sehingga kalau kita punya pasar sendiri ini kita lebih mudah kemungkinan dari pertama kalau yang akan itu mesti bukan tidak orang tahu kalau BUMDes memiliki molen sudah asal sudah kita enak seperti itu kalau nanti Pak Kakek sudah itu seperti Semarang ya tentang kepala seperti itu sehingga nanti kan jelas BUMDes sudah akan ada masukan kita pun tidak akan masukan kendaraan kalau nanti Oke, terima kasih masukannya Pak Udin. Untuk Tosa memang ini sudah saya rencanakan dulu dan dananya kalau sudah ada Pak. Itu berhubungan dengan yang rencana tadi yang di awal yang toko bangunan itu. Dengan itu dengan toko bangunan itu sudah kita menyediakan untuk alat transportasinya. Jadi fungsinya di toko dan untuk transportasi molen gitu. Terima kasih. dan waktu sampai dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gini Pak, saya melihatnya dari sisi perempuan. Jadi gini Pak, di Damarwulan itu sebenarnya ibu-ibu penggemar senam itu banyak, bahkan banyak sekali. Nah, terkait apa ya, intinya kan kita kan buat kegiatan apa selain di situ ada profit gitu ya Pak. Usulannya itu gini Pak, bagaimana kalau gedung ini dikelola yang bagus dalam arti kalau memang itu nanti senam itu berbayar pun saya Pak, ibu-ibu itu keluar uang 5.000 itu nggak ada masalah, yang penting nggak jauh kalau senam istilahnya seperti itu. Nah mungkin di Damarwulan ini kan banyak ibu-ibu yang apa ya komunitas seperti itu, jadi monggo kalau bisa nanti untuk memfasilitasi jadi gedung dikelola dan ditata dengan yang bagus. Dan usulan juga untuk wilayah di sini dekat paling dekat itu tempat gym kan hanya ada di Kandangan. Nah mungkin yang mengarah untuk ke olahraga mungkin Damarwulan bisa buat gedung senam yang bagus sama mungkin area untuk kayak gym gitu Pak. Karena di situ saya melihatnya member aja udah kelihatan satu bulannya itu berapa gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rista. Terima kasih Bu Rista. Sekali lagi itu nanti kita dari pihak BUMDes kan hanya menyediakan tempat. Nanti mungkin dari misalnya pengide untuk senam nanti mungkin punya tim sendiri, jadi kita nanti hanya menyediakan tempatnya saja seperti itu. Jadi untuk misalkan jadwal dan sebagainya nanti kita tinggal menjadwalkan tempatnya saja. Kalau sewa kostum kan ada. Jadi kita kalau misalkan saya lebih suka kalau misalkan setiap 1 bulan udah
terjadwal kegiatan pengguna gedung tambah alhamdulillah kan tambah tinggal ngitung. Jadi hari ini apa? Jadi misalkan kalau acara kita dulu dari sekolah atau kalau ada terjadwal kan lebih enak. Jadi kalau misalkan hari Jumat sore ada rutin senam, nanti kita hanya menjadwalkan untuk kegiatan saja. Tapi untuk teknis nanti bisa nanti membentuk sendiri dari misalkan inisiatornya Bu Rista ya, pokoknya nanti kita menjadwalkan tempatnya saja. Bisa dimengerti gitu. Jadi tidak apa, misalkan ada ingin ada grup pengajian dari apa ya tidak apa-apa. Tapi tidak positif. Jadi kita terbuka untuk kegiatan dilakukan di desa ini, semakin banyak kita tambah semangat. Mungkin itu yang bisa saya. Terima kasih sampun ya Bapak Ibu istilahnya. Selanjutnya yaitu penandatanganan laporan tanggal BUMDes tahun 2023. Apa Pak ini Pak sudah Pak? Saya tadi sini sudah.